Selamat datang di cerita dunia lain, tempat di mana ketakutan hidup dan kegelapan menyapa. Seperti apa cerita kali ini? Yuk kita masuk ke ceritanya. Siti duduk di tikar lusuh di dalam rumahnya yang sempit. Rumah itu berdinding kayu, berlubang di beberapa bagian, dan atapnya sering bocor saat hujan turun. Ia mengelus kepala Ilham, anak sematawayangnya yang sedang tidur dengan perut kosong. Malam ini, mereka hanya makan nasi dengan garam. Suaminya, Arman, baru saja pulang kerja. Wajahnya kusam, tubuhnya penuh keringat dan debu dari kerja serabutan di proyek bangunan. Ia melemparkan uang kertas lusuh ke lantai. Cuma segini teh. Gak cukup buat beli beras. Katanya lirih, suaranya dipenuhi rasa bersalah. Siti mengambil uang itu dan menghitungnya. Hanya cukup untuk beli setengah kilo beras. Tak lebih. Siti menarik napas panjang. Ya Allah, sampai kapan kita begini? Gumamnya sambil menatap langit-langit rumah mereka yang penuh sarang laba-laba. Setiap hari ia berdoa agar mendapatkan rezeki lebih. Agar anaknya tidak kelaparan lagi. Tapi entah kenapa, hidupnya terasa semakin berat. Malam itu, suara lolongan anjing terdengar bersahutan di kejauhan. Angin bertiup kencang, membuat dinding rumahnya berderik. Siti tak menyadari bahwa doanya akan segera dijawab. Tapi bukan oleh sesuatu yang berasal dari dunia ini. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah dinding rumah Siti yang sudah tua. Ilham masih tertidur. Sementara Arman sudah berangkat kerja sejak subuh. Siti bangkit dari tidurnya. Merasa kepalanya masih berat karena malamnya ia menangis memikirkan nasib keluarganya. Saat merapikan tikar tempat tidurnya, tangannya menyentuh sesuatu yang aneh di bawah kasur. Sebuah benda tebal. Dengan jantung berdebar, ia menariknya keluar. Segepok uang pecahan Rp100.000. Matanya membelalak. Tangan gemetar saat menyentuh lembaran-lembaran uang itu. Ia menghitungnya satu persatu. Rp5 juta. Siti mundur selangkah. Dari mana uang ini? Bisiknya. Ia melihat sekeliling. Seolah mencari jawaban. Apakah Arman menyembunyikan tabungan tanpa memberitahunya? Atau ini sesuatu yang lain? Ketika Arman pulang sore harinya, Siti langsung menanyakan tentang uang itu. Mas, kamu nyembunyiin tabungan di bawah kasur? Tanyanya dengan suara gemetar. Arman mengerutkan kening. Hah? Tabungan apa? Siti menunjukkan uang itu. Mata Arman membesar. Ia mengambil segepok uang itu. Membolak-baliknya. 5 juta, astaga. Aku gak pernah punya uang sebanyak ini, Ti. Mungkin ini sisa tabungan kita yang dulu kita lupa. Siti menggeleng. Kita gak pernah nabung sebanyak ini. Mas, aku takut. Ini uang dari mana? Arman menarik napas panjang. Udah, Ti. Mungkin ini rezeki. Doamu kemarin dikabulkan. Kita jangan pikir yang aneh-aneh. Katanya sambil menggenggam tangan Siti. Siti masih ragu. Tapi di dalam hatinya mulai muncul harapan. Apa mungkin ini jawaban dari doaku? Apa mungkin ini rezeki yang Allah berikan? Akhirnya, Siti menyimpan uang itu di dalam lemari. Malam itu, ia tidur lebih nyenyak daripada biasanya. Ia tak tahu bahwa itu baru awal dari sesuatu yang mengerikan. Malam itu, setelah menemukan uang misterius di bawah kasur, Siti merasa sedikit lebih tenang. Mungkin ini benar-benar rezeki yang datang dari doa-doanya. Pagi harinya, setelah memastikan uang itu masih ada di lemari, ia mengambil selembar untuk membeli bahan makanan di warung. Sudah lama ia ingin memasak sesuatu yang lebih enak untuk Ilham. Di warung, ia membeli beras, ayam, dan beberapa sayur. Biasanya, ia hanya bisa membeli tahu tempe dan sedikit beras. Tapi kali ini, ia merasa bebas memilih tanpa khawatir uangnya habis. Setelah pulang, Siti memasak dengan penuh semangat. Ilham senang bukan main ketika melihat ada ayam goreng di piringnya. Mama, kok makanannya enak banget hari ini?
Tanya Ilham dengan mulut penuh nasi. Siti tersenyum. Mama, mau Ilham makan yang enak. Biar Ilham sehat. Malamnya, setelah Arman pulang kerja, mereka makan bersama. Arman tampak heran melihat makanan di meja lebih banyak dari biasanya. Ini, kita dapat uang dari mana, Ti? Tanyanya curiga. Siti hanya tersenyum kecil. Tabungan kita masih ada, Mas. Aku pakai buat beli makanan. Arman mengangguk. Meski masih merasa ada yang aneh. Namun, keanehan mulai terjadi keesokan paginya. Ketika Siti membuka lemari untuk mengambil sisa uang. Jumlahnya tetap sama seperti kemarin. Matanya membelalak. Lon, bukannya aku sudah pakai buat belanja? Ia mengingat-ingat. Yakin bahwa ia sudah mengambil selembar untuk membeli bahan makanan. Tapi sekarang, uang itu terlihat utuh. Tidak berkurang sedikit pun. Tangan Siti gemetar. Apakah ini mimpi? Apakah ia salah ingat? Untuk memastikan. Hari itu, ia sengaja mengambil 2 lembar dan pergi ke pasar. Ia membeli lebih banyak makanan. Bahkan beberapa pakaian baru untuk Ilham. Ketika pulang, ia langsung memeriksa uang di lemari. Jumlahnya tetap sama. Siti terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Perasaan aneh mulai menjalari tubuhnya. Tapi di sisi lain, ini terasa seperti mukjizat. Ia tidak perlu lagi memikirkan uang. Ia bisa membeli makanan enak, pakaian bagus untuk Ilham, bahkan menabung untuk masa depan. Maka, tanpa memberitahu Arman, Siti mulai menikmati kenyamanan ini. Setiap hari, ia membeli sesuatu. Awalnya hanya makanan dan pakaian. Tapi kemudian, ia mulai membeli perabotan baru, mengganti tirai rumah, dan memperbaiki dapur yang bocor. Arman mulai curiga. Dari mana kita dapat uang, T? Aku lihat kamu sering beli barang baru. Tanya Arman suatu malam. Siti terdiam sesaat. Ia tahu suaminya bukan orang yang mudah percaya dengan hal-hal aneh. Udah, Mas. Ini rezeki. Kita gak usah pikir aneh-aneh. Arman menatap istrinya dengan pandangan curiga. Tapi ia tidak ingin bertengkar. Jadi ia hanya menghela napas panjang. Malamnya, Siti berbaring di kasur dengan Ilham yang sudah tertidur. Di dalam hatinya, ia mulai merasa sedikit takut. Dari mana uang itu berasal? Kenapa jumlahnya tidak pernah berkurang? Tapi ia menepis pikiran buruk itu. Ini rezeki. Tidak mungkin ada yang salahkan. Ia tidak sadar, di sudut kamar yang gelap, sesuatu sedang memperhatikannya. Malam itu, Siti tidur dengan perasaan aneh. Meski hidupnya kini lebih nyaman, ada sesuatu yang membuat hatinya tidak tenang. Angin dingin masuk melalui celah-celah jendela kayu. Lilin di sudut kamar bergetar kecil. Seakan ada hembusan napas yang tak terlihat. Ilham tidur pulas di sebelahnya, memeluk guling kesayangannya. Siti memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi begitu matanya terpejam, gelap. Tiba-tiba ia merasa berada di sebuah tempat asing. Sebuah ruangan kosong dan lembab dengan dinding batu yang berlumut. Cahaya redup dari obor berkedip-kedip, memperlihatkan sosok seseorang berdiri di kejauhan. Seorang perempuan tua berjubah hitam. Rambutnya panjang, kusut, dan menutupi sebagian wajahnya yang penuh keriput. Matanya kosong, tapi tajam seperti sedang menatap langsung ke dalam jiwa Siti. Siti ingin bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Lalu, perempuan tua itu tersenyum. Senyum yang mengerikan. Ambil terus uangnya. Tapi ingat, ada yang harus kau bayar. Suara itu berbisik di telinga Siti, membuat bulu kuduknya meremang. Seketika, Siti terbangun dengan napas tersengal. Ia melihat sekeliling. Masih di kamarnya, Ilham masih tidur di sampingnya, tapi di sudut kamar, ada sesuatu yang bergerak. Jantung Siti berdegup kencang. Matanya menatap lurus ke sudut ruangan dekat lemari. Sosok itu masih berdiri di sana. Bayangan hitam tinggi dengan rambut panjang yang menjuntai menutupi wajahnya.
seolah-olah sedang memperhatikannya dari kegelapan. Siti menelan ludah. Ini pasti halusinasinya saja. Mungkin matanya belum sepenuhnya sadar dari mimpi buruk tadi. Ia membalikkan tubuh, memeluk Ilham erat, mencoba mengabaikan perasaan tak enak yang menyelimuti dadanya. Namun, tepat sebelum matanya terpejam lagi, terdengar suara bisikan. Ambil terus uangnya. Tapi ingat, ada yang harus kau bayar. Siti merinding sekujur tubuh. Malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Malam-malam berikutnya, keadaan semakin aneh. Siti masih dihantui mimpi buruk tentang perempuan tua berjubah hitam. Namun, yang lebih membuatnya takut adalah perubahan pada Ilham. Ilham sering terbangun tengah malam. Suatu malam, Siti terbangun karena suara tangisan pelan. Ia menoleh ke samping dan melihat Ilham duduk di tempat tidurnya. Matanya sembab, tangannya gemetar, dan bibirnya bergetar. "Ilham, kenapa nak?" tanya Siti, berusaha menenangkan anaknya. Tapi Ilham hanya mengangkat tangannya, menunjuk ke pojok kamar. Siti langsung menoleh ke arah yang ditunjuk Ilham. Tidak ada apa-apa. Hanya lemari tua dan bayangan samar yang dipantulkan cahaya lilin. Namun, entah mengapa, dada Siti terasa sesak. "Ambil terus uangnya. Tapi ingat, ada yang harus kau bayar." Bisikan dalam mimpinya kembali terngiang. Ia segera memeluk Ilham erat-erat. "Tidak apa-apa, sayang. Tidak ada apa-apa di sana." Namun, Ilham menggeleng lemah dan berbisik. "Tapi tadi dia ada di situ. Dia melihat kita, Bu." Jantung Siti berdetak keras. Ilham mulai terlihat lemas. Keesokan harinya, Siti mulai menyadari sesuatu yang lebih aneh lagi. Ilham yang biasanya ceria, kini terlihat pucat dan tidak bersemangat. Ia hanya duduk termenung, tidak banyak bicara. Setiap kali disuruh makan, ia hanya menggigit sedikit, lalu meletakkan sendoknya kembali. "Ilham, kok nggak habis nasinya? Kan tadi bilang lapar?" tanya Siti cemas. Ilham hanya menggeleng. "Aku nggak lapar, Bu." Tapi Siti tahu itu tidak benar. Tadi pagi Ilham belum makan apapun. Ilham mulai terlihat lemas. Keesokan harinya, Siti mulai menyadari sesuatu yang lebih aneh lagi. Ilham yang biasanya ceria, kini terlihat pucat dan tidak bersemangat. Ia hanya duduk termenung, tidak banyak bicara. Setiap kali disuruh makan, ia hanya menggigit sedikit, lalu meletakkan sendoknya kembali. "Ilham, kok nggak habis nasinya? Kan tadi bilang lapar?" tanya Siti cemas. Ilham hanya menggeleng. "Aku nggak lapar, Bu." Tapi Siti tahu itu tidak benar. Tadi pagi Ilham belum makan apapun. Ilham mulai terlihat lemas. Keesokan harinya, Siti mulai menyadari sesuatu yang lebih aneh lagi. Ilham yang biasanya ceria, kini terlihat pucat dan tidak bersemangat. Ia hanya duduk termenung, tidak banyak bicara. Setiap kali disuruh makan, ia hanya menggigit sedikit, lalu meletakkan sendoknya kembali. "Ilham, kok nggak habis nasinya? Kan tadi bilang lapar?" tanya Siti cemas. Ilham hanya menggeleng. "Aku nggak lapar, Bu." Tapi Siti tahu itu tidak benar. Tadi pagi Ilham belum makan apapun. Di malam hari, Ilham kembali terbangun. Kali ini dengan tatapan kosong. Ia duduk di tepi ranjang, berbicara sendiri. "Jangan ambil aku. Aku nggak mau ikut." Siti yang baru saja hendak tidur langsung merinding. "Ilham, kamu ngomong sama siapa, nak?" tanya Siti, mendekati anaknya. Ilham menoleh dengan ekspresi bingung. "Sama teman ibu, yang kemarin malam berdiri di sudut kamar." Jantung Siti hampir berhenti. Arman mulai merasa ada yang tidak beres. Saat Arman pulang kerja malam itu, ia langsung melihat wajah murung istrinya. "Kenapa kamu kelihatan lesuti?" tanyanya, duduk di kursi bambu di ruang tengah. Siti terdiam, ragu untuk bercerita. Tapi hatinya semakin gelisah melihat kondisi Ilham. Akhirnya, ia menghela napas panjang. "Mas,
Aku harus bilang sesuatu. Arman mendengarkan dengan saksama ketika Siti mulai bercerita tentang uang di bawah kasur yang selalu kembali setiap pagi. Tentang mimpi buruknya, bayangan di sudut kamar, dan perubahan aneh pada Ilham. Wajah Arman berubah tegang. Kamu sadar gak ini artinya apa, Ti? Suaranya terdengar serak. Siti menatap suaminya. Jantungnya berdegup kencang. Arman melanjutkan dengan suara bergetar. Aku rasa ini bukan uang biasa. Mungkin ada sesuatu yang mengikutinya. Ilham semakin hari semakin lemah. Wajahnya yang dulu ceria kini tampak pucat dan tirus. Ia sering melamun, matanya kosong seperti kehilangan semangat hidup. Namun, malam ini, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Ilham mengalami kejadian di tengah malam. Jeritan Ilham membelah keheningan malam. Siti tersentak bangun. Jantungnya berdegup kencang saat melihat tubuh Ilham kejang-kejang di tempat tidur. Ilham, astagfirullah, Ilham. Siti mengguncang tubuh anaknya yang bergetar hebat. Mulutnya berbusa dan matanya membelalak kosong ke atas. Arman yang baru pulang kerja langsung berlari ke kamar. Apa yang terjadi? Siti panik, air matanya bercucuran. Aku nggak tahu, Mas. Ilham tiba-tiba kejang. Ilham terus bergetar selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Tiba-tiba, tubuhnya terangkat sedikit dari tempat tidur. Seolah ada sesuatu yang menariknya ke atas. Siti dan Arman membekun, berat. Tubuh Ilham terhempas kembali ke kamar. Ia terdiam. Siti memeriksa napas Ilham dengan tangan gemetar. Syukurlah, ia masih bernapas meski sangat lemah. Tanda cakaran misterius. Saat Siti hendak menyelimuti Ilham, matanya membelalak nyeri. Di lengan dan dada anaknya terdapat bekas cakaran panjang, merah, dan berbekas dalam. Mas, ini apa? Suara Siti bergetar. Arman menelan ludah. Kamu tadi lihat sendiri, Ti. Nggak ada siapa-siapa di kamar ini, tapi siapa yang mencakar Ilham? Siti menatap suaminya dengan penuh ketakutan. Arman hanya menggeleng, wajahnya tegang dan rahannya mengeras. Ilham masih lemas, tapi matanya sedikit terbuka. Dengan suara lemah, ia berbisik. Dia marah. Siti merinding. Siapa yang marah, Nak? Ilham menunjuk ke bawah kasur. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur. Matanya terus menatap Ilham yang tidur dengan napas berat. Siti masih mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin ini penyakit anak. Mungkin Ilham terlalu lelah. Tapi semakin ia mencoba menyangkal, hatinya semakin gelisah. Arman menghela napas panjang. Besok pagi kita harus cari bantuan, Ti. Ini sudah nggak wajar. Siti hanya mengangguk, meski dalam hatinya masih ada kebimbangan. Namun, satu hal yang belum disadarinya. Bekas cakaran di tubuh Ilham mirip dengan jejak tangan perempuan tua yang sering muncul dalam mimpinya. Pagi itu, suasana di rumah Siti terasa lebih mencekam dari biasanya. Ilham masih terbaring lemas. Wajahnya pucat seperti orang yang kehilangan banyak darah. Siti duduk di sampingnya, tangannya gemetar, hatinya penuh ketakutan. Arman, yang selama ini hanya mencurigai keanehan yang terjadi, akhirnya mengambil keputusan. Ia pergi ke rumah Kiai Rahmat, seorang ulama yang dikenal bisa membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Kedatangan Kiai Rahmat. Siang harinya, Arman pulang bersama Kiai Rahmat, seorang pria tua berjanggut putih dengan sorot mata yang tajam dan penuh wibawa. Bajunya sederhana, tapi auranya begitu kuat. Siti langsung menyambut mereka dengan wajah cemas. Assalamualaikum. Suara Kiai Rahmat terdengar dalam dan berwibawa. Waalaikumsalam, Kiai. Suara Siti bergetar. Mana anak Nur? Arman menunjuk ke kamar. Tanpa menunggu lama, Kiai Rahmat berjalan masuk. Saat Kiai Rahmat melihat Ilham, wajahnya langsung berubah serius. Ia mengangkat tangannya, membaca doa, lalu mengusap dahi Ilham. Tiba-tiba, badan Ilham bergetar dan bibirnya bergerak sendiri, seperti ingin mengatakan sesuatu.
Dia sudah mengambil bagiannya. Suara Ilham pelan, tapi bukan suaranya sendiri. Siti merinding. Apa maksudnya, Kiai? Kiai Rahmat menatap Siti dalam-dalam. Ibu, pernahkah ibu menerima sesuatu yang bukan milik ibu, lalu memakainya tanpa mempertanyakan asal-usulnya? Siti terdiam. Hatinya mulai berdegup kencang. Arman melirik istrinya. Siti menunduk, air matanya mulai menggenang. Katakan yang sebenarnya, Siti. Suara Arman meninggi. Akhirnya, Siti tidak bisa menyembunyikan rahasia itu lagi. Saya menemukan uang di bawah kasur. Setiap kali saya pakai, uangnya selalu kembali seperti semula di keesokan harinya. Arman membelalak. Astagfirullah, Siti. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Siti menangis, menutupi wajahnya. Saya pikir itu jawaban dari doa saya. Kiai Rahmat menghela napas panjang. Bukan, Bu Siti. Itu bukan rezeki, itu perjanjian. Perjanjian dengan makhluk gaib. Siti menatap Kiai Rahmat dengan wajah ketakutan. Perjanjian? Saya tidak pernah membuat perjanjian apapun, Kiai. Kiai Rahmat menggeleng. Makhluk halus tidak selalu membutuhkan kesepakatan lisan. Kadang, cukup dengan menerima pemberian mereka dan menggunakannya. Itu sudah menjadi tanda bahwa ibu setuju dengan perjanjiannya. Arman mengepalkan tangannya. Jadi uang itu bukan cuma sekadar uang biasa. Benar, ujar Kiai Rahmat. Itu adalah pemberian dari makhluk halus. Dan setiap pemberian dari mereka pasti ada imbalannya. Siti langsung membayangkan Ilham. Anaknya yang lemas, sakit-sakitan, dan mengalami hal-hal aneh. Imbalannya Ilham. Kiai Rahmat mengangguk. Ilham telah ditandai. Setiap kali ibu memakai uang itu, ibu secara tidak sadar menyerahkan sesuatu dari anak ibu kepada mereka. Siti menjerit dan menangis histeris. Arman terdiam dengan wajah pucat. Lalu, bagaimana cara menghentiannya, Kiai? Suara Arman terdengar putus asa. Kiai Rahmat menatap mereka dengan tatapan dalam. Ada cara. Tapi ini tidak akan mudah. Makhluk itu sudah merasa memiliki hak atas Ilham. Siti dan Arman saling berpandangan. Mereka tahu pertarungan besar akan segera dimulai. Malam itu begitu sunyi. Angin berhembus perlahan melalui celah jendela kamar. Siti duduk di tepi tempat tidur, menggenggam tangan Ilham yang terbaring lemas. Matanya berat, tapi hatinya gelisah. Arman sudah tertidur di kursi dekat pintu, kelelahan setelah seharian mendengar penjelasan dari Kiai Rahmat. Siti ingin ikut tidur, tetapi perasaannya tidak tenang. Ada sesuatu yang mengganggunya. Ilham berdiri di depan kasur. Entah berapa lama Siti terpejam. Tapi tiba-tiba ia terbangun oleh suara berderit dari lantai kayu. Ibu. Siti membuka matanya perlahan. Jantungnya langsung berdegup kencang. Di hadapannya, Ilham berdiri di depan kasur. Mata anak itu kosong. Wajahnya pucat, hampir seperti mayat. Ilham. Suara Siti tercekat. Ilham tidak bergerak. Lalu, dari bibirnya yang pucat, keluarlah suara serak. Suara yang bukan miliknya. Ibu. Mereka sudah datang. Siti membeku. Di sudut ruangan, bayangan hitam mulai bergerak. Kemunculan sosok berjubah hitam. Hawa dingin langsung menyelimuti kamar. Sebuah tawa kecil terdengar, mengerikan dan menggetarkan. Siti menoleh ke arah suara itu, dan hatinya langsung mencelos. Di sudut kamar, sesosok perempuan tua berjubah hitam berdiri. Matanya cekung, wajahnya tertutup keriput, dan bibirnya menyeringai lebar dengan gigi-gigi tajam berwarna hitam. Anak ini sudah menjadi milik kami. Suara perempuan itu berbisik, tapi bergema di seluruh ruangan. Siti langsung menjerit ketakutan. Arman terbangun dan keadaan memburuk. Arman tersentak bangun mendengar jeritan Siti. Ia langsung berdiri dan melihat Ilham yang masih berdiri dengan mata kosong. Siti, ada apa? Siti menunjuk sudut ruangan dengan tangan gemetar. Namun, saat Arman menoleh, bayangan itu menghilang. Hanya Ilham yang masih berdiri di sana, tubuhnya bergetar.
Tiba-tiba, Ilham menangis histeris. Sakit. Bu, sakit. Tubuhnya mulai dipenuhi lebam dan garis-garis merah. Seperti dicakar sesuatu yang tak kasat mata. Ya Allah. Arman berlari menghampiri anaknya, memeluknya erat. Siti tidak bisa menahan tangis. Ia tahu, ini bukan lagi hanya sekadar gangguan. Makhluk itu benar-benar datang untuk mengambil Ilham. Dan mereka tidak akan pergi tanpa membawa sesuatu. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Siti menggigil. Meski tidak ada angin yang berhembus, rumahnya kini terasa berbeda. Sunyi, tetapi ada sesuatu yang bersembunyi dalam kegelapan. Sejak pertemuannya dengan perempuan berjubah hitam, gangguan di rumahnya semakin parah. Bukan hanya Ilham yang menjadi korban, tapi seluruh rumah seperti dihantui sesuatu yang mengerikan. Saat pagi menjelang, Siti mencoba bersikap normal. Ia mengambil baskom dari rak untuk mencuci pakaian. Tetapi sebelum tangannya menyentuh benda itu, baskom itu terlempar sendiri ke lantai, berguling perlahan ke arah kakinya. Siti terlonjak mundur. Dadanya naik turun. Matanya membelalak melihat lemari dapur yang terbuka sendiri. Satu persatu piring berjatuhan ke lantai. Dari arah ruang tamu, terdengar suara langkah kaki berjalan menyeret. Siti menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun, karpet di lantai bergeser sendiri. Seolah ada sesuatu yang berjalan melewatinya. Siti mencengkeram dadanya. Napasnya tersengal. Ya Allah, apa yang terjadi dengan rumah ini? Saat malam tiba, gangguan semakin menjadi. Siti duduk di kamar sambil memeluk Ilham yang tertidur. Arman duduk di dekat jendela dengan wajah tegang, menggenggam tasbihnya erat. Siti, kau dengar itu? Siti mendongak. Di antara kesunyian, terdengar suara bisikan halus. Kembalikan milik kami. Suaranya terdengar dekat, tepat di belakang mereka. Siti menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, bau anyir menyengat memenuhi kamar. Bau itu busuk, seperti daging yang membusuk bercampur dengan darah basi. Arman membuka jendela, berharap bau itu keluar, tapi justru semakin pekat. Astagfirullah. Siti, ini bukan bau biasa. Ini bau kematian. Siti menutup mulutnya, menahan mual. Bersamaan dengan itu, Ilham mulai gelisah dalam tidurnya. Tubuhnya berkeringat dingin, wajahnya semakin pucat. Dan saat Siti menyentuh dahinya, Ilham tiba-tiba membuka mata. Matanya bukan seperti mata manusia lagi. Mata itu hitam pekat. Dan dari bibirnya keluar bisikan. Ibu, mereka ada di sini. Siti menjerit, sementara Arman langsung mengumandangkan azan. Tapi saat suara azan menggema, dinding kamar mulai bergetar. Dan sesuatu mengetuk-mentuk pintu kamar mereka dari luar. Namun, siapa yang mengetuk? Jika semua penghuni rumah sedang berada di dalam. Malam itu, Siti tertidur dengan hati yang gelisah. Ilham semakin lemah, tubuhnya pucat dan kurus seperti disedot habis oleh sesuatu yang tak terlihat. Arman sudah meminta pertolongan Kiai, tapi gangguan di rumah mereka semakin menggila. Saat mata Siti mulai terpejam, ia merasa ditarik ke dalam kegelapan yang tak berujung. Siti berdiri di tengah sebuah tempat yang asing. Udara di sekitarnya dingin, tanah di bawah kakinya terasa lembab dan berbau anyir. Kabut tebal menyelimuti tempat itu, membuatnya sulit melihat apapun. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki. Akhirnya kau datang. Siti menoleh. Di hadapannya, berdiri perempuan tua berjubah hitam dengan senyum mengerikan. Matanya merah menyala, kulitnya keriput, dan kukunya panjang seperti cakar. Siti merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Apa maumu? Teriaknya dengan suara bergetar. Sosok itu tertawa pelan. Aku hanya ingin membuat kesepakatan. Tiba-tiba, kabut di sekeliling mereka menipis. Di depan Siti, terlihat Ilham. Anaknya berdiri diam, dengan mata kosong. Tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya, seperti hanya tinggal kulit, dan tulang. Ilham. Siti berusaha berlari ke arahnya,
tapi tidak bisa menggerakkan kakinya. Perempuan berjubah hitam itu tersenyum. Pilihan ada di tanganmu, Siti. Dua pilihan mengerikan. Sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba dua benda muncul di udara. Di satu sisi, segepok uang mengamban, bersinar keemasan, kekayaan. Di sisi lain, tangan kurus Ilham tampak tergantung di udara, seolah sedang dijerat sesuatu yang tak terlihat. Siti membeku. Jika kau memilih uang ini, sosok itu berkata dengan suara dingin, kau akan tetap kaya. Rumah, makanan, pakaian mewah, semua akan menjadi milikmu. Tapi Ilham, sosok itu tertawa kecil. Dia akan menjadi milikku selamanya. Darah Siti mendingin. Ia menelan ludas, matanya menatap wajah Ilham yang pucat. Dan jika aku menolak? Tanyanya dengan suara bergetar. Perempuan itu menggerakkan tangannya, dan tumpukan uang itu terbakar dalam api hitam. Kau akan kehilangan semua yang kau punya. Tidak ada uang. Tidak ada kemewahan. Kau akan kembali miskin, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Siti terdiam. Tangan dan kakinya gemetar. Pilihlah, Siti. Bisik sosok itu, suaranya semakin menggema di telinganya. Uang atau anakmu? Siti merasakan air matanya mengalir. Tangannya terangkat perlahan menuju salah satu pilihan. Siti menutup matanya. Hatinya bergetar. Suara perempuan berjubah hitam terus menggema di telinganya. Uang atau anakmu? Dengan tangan gemetar, Siti menghantamkan tangannya ke arah Ilham. Aku pilih anakku. Aku tidak butuh uang itu. Secepat kilat, dunia mimpi itu bergetar. Kabut menebal, suara tawa makhluk itu berubah menjadi jeritan marah. Kau menolak anugerahku. Kau akan menyesal, Siti. Siti tersentak bangun dari tidurnya, napasnya memburu. Di sampingnya, Ilham menangis keras, tubuhnya masih kurus dan lemas. Tanpa pikir panjang, Siti berlari ke bawah kasur dan menarik keluar. Gepok-gepok uang yang masih utuh. Arman, yang terbangun karena suara Ilham menangis, terkejut melihat istrinya menangis sambil menggenggam uang itu. Siti, apa yang kau lakukan? Siti menangis terseduh. Ini semua salahku, Mas. Uang ini bukan dari Allah. Ini adalah jebakan setan. Aku harus membuangnya. Arman menggenggam bahunya. Apa maksudmu? Dengan suara bergetar, Siti menceritakan semuanya. Dari uang yang tak pernah habis, sampai mimpi mengerikan yang baru saja ia alami. Arman terdiam. Lalu, tanpa ragu, ia meraih ponselnya dan menelepon Kiai yang pernah datang ke rumah mereka. Tak butuh waktu lama, Kiai tiba bersama dua santrinya. Kita harus mengembalikan uang ini, kata Kiai dengan suara tegas. Dan kita harus bersiap. Makhluk itu pasti tidak akan tinggal diam. Siti mengangguk, wajahnya pucat. Arman menggenggam tangan Ilham yang terkulai lemah. Mereka berdiri melingkar, sementara Kiai mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Tiba-tiba, pintu rumah terbanting sendiri, angin kencang berhembus dari dalam kamar. Lampu berkedip-kedip. Siti menjerit saat melihat bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Sosok perempuan berjubah hitam berdiri di sana, wajahnya penuh kebencian. Ilham adalah milikku. Makhluk itu melayang ke arah anaknya dengan kecepatan mengerikan. Arman memeluk Ilham erat, sementara Kiai menyiramkan air ruqyah ke arah sosok itu. Atas nama Allah, pergilah. Makhluk itu meronta kesakitan, suaranya melengking memekakkan telinga. Namun ia belum menyerah. Dengan gerakan cepat, ia mengulurkan tangannya, mencoba menarik Ilham. Ilham. Siti menjerit ketakutan. Arman berdiri di depan Ilham, tubuhnya gemetar, tapi tetap melindungi anaknya. Kiai terus membaca ayat suci dengan lantang, suaranya menggema di setiap sudut rumah. Namun, makhluk berjubah hitam itu tak mundur. Kalian tidak bisa mengambilnya dariku. Perjanjian telah dibuat. Dengan gerakan mengerikan, makhluk itu melayang ke arah Ilham. Ilham menjerit. Tubuhnya terangkat di udara. Tangan kecilnya mencoba meraih ayahnya, tapi makhluk itu semakin kuat menariknya.
Arman melompat dan meraih Ilham, menariknya ke dalam pelukannya. "Tidak, kau tak akan mengambil anakku," teriaknya dengan penuh amarah. Kiai cepat menyiramkan air ruqyah ke arah makhluk itu. "Bismillah. Atas nama Allah, ngenyahlah." Makhluk itu menjerit kesakitan, tubuhnya bergetar seperti asap yang terbakar. Namun, ia tetap bertahan. Siti menyaksikan semua ini dengan hati yang bergetar. Ia tahu semua ini salahnya. Ia telah menerima uang itu. Ia telah menikmati kemewahan itu. Dan kini, anaknya hampir hilang selamanya. Air mata Siti mengalir deras. Dalam ketakutan dan keputusasaan, ia berteriak, "Ambil aku. Jangan anakku." Semua terdiam. Makhluk berjubah hitam berhenti. Lalu tertawa. "Akhirnya kau mengerti." Dalam sekejap, ia menghilang dalam kabut hitam yang menyelimuti rumah. Pintu rumah terbanting. Ilham jatuh ke pelukan Arman. Tubuhnya gemetar dan menangis. Siti terjatuh di lantai. Tubuhnya lemas. Arman memandang istrinya dengan cemas. "Siti, apa yang kau lakukan?" Namun, Siti hanya menatap kosong ke depan. Ia tahu semuanya belum selesai. Malam itu sunyi, tapi udara terasa berat. Arman duduk di samping Ilham yang tertidur lemas. Tubuh anak itu masih dingin, napasnya pelan. Di ruang tengah, Kiai tengah menyiapkan ritual terakhir. "Kita harus memutus semua ikatan ini. Kalau tidak, makhluk itu akan terus menuntut haknya." Siti duduk di depan Kiai, tubuhnya gemetar. "Apa yang harus aku lakukan, Kiai?" Kiai menatapnya dalam. "Kau harus mengembalikan semuanya." Dupa mulai dibakar, asapnya mengepul ke langit-langit. Kiai membacakan doa-doa pengusiran. Sementara Arman menggenggam tangan Siti erat-erat. Tiba-tiba, angin kencang berhembus di dalam rumah. Lampu berkedip-kedip. Siti merasakan sesuatu bergerak di sekelilingnya. Suara tawa mengerikan menggema. Sosok perempuan berjubah hitam muncul. "Kau tak bisa lari, Siti. Perjanjian tetaplah perjanjian." Siti membeku. "Aku mengembalikan semuanya. Aku tak menginginkan uang itu lagi." Makhluk itu tertawa. "Terlambat. Hutang harus dibayar." Sosok berjubah hitam mendekat. "Kau memang menyerahkan uang itu. Tapi aku masih menginginkan sesuatu darimu." "Apa yang kau inginkan?" teriak Siti ketakutan. Makhluk itu menyeringai. "Kau, atau sesuatu yang kau cintai." "Ilham." Siti langsung berdiri, tubuhnya gemetar. "Tidak, aku tidak akan menyerahkan anakku." Makhluk itu hanya tertawa. Lalu berbisik pelan, "Maka kau yang harus menggantikannya." Ritual pemutusan ikatan hampir selesai. Arman dan Kiai terus berdoa, berusaha mengusir makhluk itu. Tapi, tiba-tiba, suasana berubah. Udara menjadi dingin, bau anyir kembali menyeruak, dan lilin-lilin yang menyala tiba-tiba padam satu persatu. Sosok perempuan berjubah hitam itu muncul di tengah ruangan. Matanya menatap tajam ke arah Siti, lalu terdengar suara serak yang menusuk telinga. "Kau tidak bisa pergi begitu saja. Pilihannya hanya ada dua." Sosok itu mendekat. Tangan kurusnya terulur, mengarah ke Ilham yang sedang terbaring lemas. "Aku bisa tetap mengambil Ilham sebagai tumbal. Dan kekayaan itu akan tetap milikmu," bisiknya sambil tersenyum menyeramkan. "Atau..." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Siti dengan penuh arti. "Kau serahkan dirimu padaku. Ikuti aku, dan anakmu akan selamat." Arman berteriak marah. "Kau tak akan menyentuh Ilham." Tapi makhluk itu hanya tertawa, tahu bahwa pilihan itu hanya milik Siti. Siti menatap Ilham, anak yang telah ia lahirkan, rawat, dan cintai lebih dari apapun. Anak kecil itu terbaring lemah, wajahnya pucat. Air mata mengalir di pipinya. Hatinya hancur. Akhirnya, dengan suara bergetar, Siti mengambil keputusan terakhirnya. "Ambil aku. Tapi jangan sentuh anakku." Arman terperanjat. "Tidak, Siti. Jangan lakukan ini." Tapi Siti hanya menoleh dan tersenyum tipis.
Aku ibu Mas. Aku tidak bisa membiarkan Ilham diambil. Sosok berjubah hitam itu tersenyum puas. Pilihan yang bijak. Aku menerimanya. Sekejap kemudian, makhluk itu mengangkat tangannya, dan bayangan hitam pekat mulai menyelimuti tubuh Siti. Siti menjerit. Tubuhnya terasa tertarik ke dalam pusaran kegelapan. Arman berusaha menarik tangannya, tapi tangan Siti sudah mulai memudar. Jaga Ilham baik-baik Mas. Bisiknya sebelum akhirnya tubuhnya hilang di telan kegelapan. Lalu, semuanya menjadi sunyi. Sosok jubah hitam itu menghilang. Begitu juga dengan semua keanehan yang menghantui rumah itu. Ritual telah selesai. Tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Subuh menjelang, tapi rumah itu terasa kosong. Arman duduk di lantai, memeluk Ilham yang tertidur di pangkuannya. Air matanya menetes, jatuh di pipi anaknya yang hangat. Siti telah pergi. Ia mengorbankan dirinya dalam ritual terakhir, menggantikan Ilham agar perjanjian dengan makhluk gaib itu benar-benar berakhir. Rumah terasa berbeda. Tidak ada lagi suara bisikan, tidak ada lagi bayangan di sudut ruangan. Gangguan mistis telah lenyap sepenuhnya. Namun bagi Arman, kedamaian itu datang dengan kehilangan yang menyakitkan. Ia menatap kamar mereka. Kasur masih rapi, tapi Siti tak akan pernah kembali tidur di sana. Pagi itu, Ilham terbangun dengan tubuh yang lebih segar dari sebelumnya. Ayah, di mana ibu? Arman terdiam. Ia mengusap kepala anaknya, berusaha tersenyum meski hatinya hancur. Ibu sudah di tempat yang lebih baik nak. Ilham hanya terdiam, matanya berkaca-kaca. Seolah ia mengerti, tapi tak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata. Meski kehilangan Siti, meninggalkan luka yang dalam, Arman tahu ia harus tetap kuat. Ia tidak ingin pengorbanan istrinya sia-sia. Ilham masih kecil, dan ia harus tumbuh besar dengan penuh kasih sayang. Rumah itu kini hanya dihuni oleh dua jiwa. Tapi di setiap sudutnya, kenangan tentang Siti akan selalu hidup. Ilham masih kecil, tapi ia tahu ibunya telah pergi selamanya. Setiap malam sebelum tidur, Arman mengajarkan Ilham untuk berdoa bagi ibunya. Nak, setiap kali kamu rindu, kirimkan doa. Ibu akan mendengarnya. Ilham mengangguk kecil, menangkupkan tangannya, dan berbisik lirih doa untuk Siti. Waktu berlalu. Ilham tumbuh menjadi anak yang kuat dan baik. Ia rajin beribadah, pintar di sekolah, dan selalu membantu ayahnya. Arman bangga, karena meski Ilham kehilangan ibunya di usia muda, ia tetap tumbuh dengan hati yang bersih. Di lubuk hatinya, Arman tahu, pengorbanan Siti tidak sia-sia. Arman menatap langit sore di beranda rumah. Udara terasa lebih ringan, tidak ada lagi bisikan atau bayangan hitam. Ketenangan akhirnya kembali. Ia menggenggam tangan Ilham dan berbisik dalam hati, berjanji untuk tidak pernah tergoda oleh rezeki yang datang dengan cara yang tidak wajar. Kali ini, ia akan bekerja keras demi anaknya, tanpa jalan pintas, tanpa uang yang berasal dari dunia lain. Tapi pelajaran dari kisah ini akan selalu dikenang, bahwa rezeki yang halal akan selalu lebih berkah daripada kekayaan yang datang dengan harga yang mengerikan. Kisah ini penuh dengan dilema dan keputusan yang sulit. Siti dihadapkan pada pilihan yang mengerikan, kekayaan atau keselamatan anaknya. Tapi, bagaimana jika kalian yang berada di posisinya? Jika kalian berada di posisi Siti, apakah kalian akan mengambil uang itu? Atau langsung menolaknya? Menurut kalian, apakah Siti benar-benar tidak sengaja membuat perjanjian? Atau ada tanda-tanda yang ia abaikan? Bagaimana pendapat kalian tentang akhir cerita ini? Apakah Siti membuat keputusan yang tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.